Screen-nya udah terlihat? Ya, sudah. Oke, sekarang kita mau live coding untuk card ya. Untuk card kita akan membuat kartu untuk menu-menu. Jadi di sini kita akan membuat menu itu tersaji seperti kartu berjajar dan berjajarnya itu jumlahnya adalah 4. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 kartu. Oke, untuk sekilas highlight kode HTML-nya ada navbar, header, kemudian konten yang akan berisi menunya, kemudian alamat tabel, alamat dan tabel alamat ya, kemudian footer, alamat, tabel alamat, footer. Lalu untuk CSS-nya kita ada styling untuk navbar dan konten. Yang ini mungkin kita skip saja karena kita akan fokus di membuat CSS untuk card. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan membuat kelas card-nya terlebih dahulu. Jadi di menu ini kita akan membuat kelas card. Kemudian kita save dan tambahkan styling class card untuk menampilkan border ya. Jadi kita ingin menampilkan garis tepinya. Ini garis tepinya hitam dan tebalnya 2 pixel. Kita lihat. Nah, di sini kita sudah melihat kartunya sudah muncul, tapi kita nggak pengen seperti ini ya. Kita ingin kartunya itu ada 4 kecil-kecil berjajar. Kemudian kita bisa styling lagi. Kita atur nih yang namanya adalah kolom. Kolom ini yang akan membagi kartunya itu menjadi sebanyak 4. Jadi dalam satu baris akan ada 4 kolom. Maka di atasnya card kita akan membuat kelas kolom. Kemudian kita styling untuk kolomnya. Dan besar lebarnya itu adalah 25% karena kita akan membagi kolomnya itu sebanyak 4 kolom dalam satu baris. Oke, sudah terbagi menjadi lebih kecil, seperempat dari lebar ya. Tapi ini gambarnya masih keluar nih. Kita akan mengatur gambarnya ini bisa masuk dalam kartunya. Bisa kita atur dengan mengatur style di gambarnya. Kita atur stylenya ini lebarnya adalah 100%. Nah, kenapa 100%? 100% ini adalah artinya lebarnya itu sebesar 100% dari cardnya. Jadi karena image ini berada di dalam kelas card, maka lebar 100% itu adalah 100% dari cardnya, bukan 100% secara keseluruhan. Gitu ya. Lalu kita ingin mengubah garis tepi ini kan kurang menarik ya kalau misalnya pakai border seperti ini. Kita bisa menghapus garis tepinya, tapi kita bisa ganti dengan menggunakan yang namanya shadow. Jadi seolah-olah kartunya itu melayang di atas halamannya. Nah, di dalam box shadow itu ada 4 ukuran. Yang pertama adalah panjang bayangan secara horizontal, misalkan seperti ini. Jadi artinya ke kanan. Kalau ini negatif artinya ke kiri. Kemudian panjang bayangan vertikal. Kemudian ini adalah tingkat blurnya. Kemudian ini adalah sebarannya. Maksudnya sebaran itu
artinya ada bayangan yang itu menyebar ke arah yang lebih luas. Ini kan di atas ini kan ada keluar bayangan ya, karena kita atur pikselnya besar. Kita atur aja ini menjadi 0. Kemudian kita tingkatkan blurnya saja. Oke, sekarang sudah melayang. Tapi kita juga pengen nih, lebih menarik, kita tidak ingin ada ujung yang tajam. Kita tambahkan radius di dalam kartnya. Border radius misalkan 25 pixel. Maka di sini ujungnya akan menjadi lebih halus ya, seperti lingkaran. Tapi di sini kita lihat nih, ini ada gambarnya, ini masih keluar dari kartnya. Kita ubah lagi, kita tambahkan lagi stylingnya untuk di kart menggunakan overflow. Nah, apa yang dimaksud dengan overflow? Artinya jika overflow sama dengan hidden, artinya ketika ada gambar yang itu keluar dari kartnya, maka akan disembunyikan. Jadi bagian ujung gambarnya ini itu akan di-hidden oleh kartnya jika kita menggunakan overflow hidden. Seperti itu. Kemudian karena ini kartnya ini terlalu mepet dengan atas dan bawah, kita tambahkan saja untuk marginnya. Misalkan 20 pixel atas bawah. Kita save, jadi ada spacing ya untuk ke atas dan bawah. Lalu kita ingin nih, ketika kartnya itu dipilih menggunakan pointer, seolah-olah kartnya itu terpilih. Kita bisa memanipulasi dengan menggunakan hover. Hover artinya ketika pointernya berada di atas kart, maka akan terjadi styling apa nih? Nah, kita ingin karena ingin lebih terangkat kartunya, maka shadow-nya diperluas. Misalkan tadi ini 5 pixel, 5 pixel, 7 pixel ya. Kita tambahkan misalkan menjadi 8 pixel, 8 pixel. Ini misalkan 9 pixel. Kita save. Lalu jika hover, maka seolah-olah kartunya ini terpilih. Lalu kita perbanyak saja. Kita copy paste untuk kartunya sebanyak 4. Kita save, kita lihat. Nah, di sini udah ada 4 kartu, tapi masih berjejer ke bawah ya. Kita bisa atur dengan menggunakan yang namanya itu float, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Asti. Nah, di sini kita tambahkan float, tapi kita menambahkan floatnya itu bukan di kartunya, tapi kita tambahkan di kolomnya. Karena kartunya ini berada di dalam kolom. Tambahkan float. Float left artinya dia berjejer dari kiri ke kanan. Maka tampil seperti ini, kita atur lagi ya. Ini karena masih berdempetan, kita atur kartnya dengan lebar 90%. Maksudnya apa 90%? Karena kart itu berada di dalam kelas kolom. Kart berada di dalam kelas kolom, jika kita atur width-nya itu adalah 90%, artinya 90% dari kolomnya. Artinya jika kita mengatur 90% di sini, maka lebar kolomnya itu adalah 90% dari kolom. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak Asti. Baik, terima kasih Kak Novi.